Shalom Jumpa pemirsa, senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang, di mana di episode kali ini spesial selama 60 menit ke depan kita akan berbincang bersama dengan Wali Kota Malang terpilih periode 2024-2029. Special edition kali ini tentunya 1 jam kita akan mengenal bagaimana sosok beliau yang ramah dan akan memimpin Kota Malang di 5 tahun ke depan bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ica. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktunya di studio JTV Malang, di mana kita akan berbincang tentang bagaimana konsep boys berkelas yang diusung begitu ya. Kalau kita ngomong Pak Wahyu, berarti masyarakat Kota Malang sudah sangat identik dengan bilangnya Bapak Boys gitu ya. Apa kabar Pak Boys? Alhamdulillah, tetap selalu harus sehat. Harus sehat untuk masyarakat Kota Malang. Iya, untuk begitu. Melayani masyarakat Kota Malang. Nah, pemirsa, kalau kita melihat bagaimana slogan atau jargon yang sudah digaungkan begitu ya selama masa kampanye, bahwa ada Kota Malang Boys berkelas. Sebenarnya latar belakang dari pemilihan 2 kata ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya. Dan apa program di balik ini gitu? Ya, makasih Mbak Ica. Seluruh masyarakat Kota Malang, pemirsa di TV, untuk terkait dengan boys berkelas, ini sebenarnya panjang ceritanya. Karena kita awali pada saat saya menjabat sebagai pejabat Wali Kota Malang kemarin. Ada beberapa hal yang memang saya ingin ada satu karakter Malangan yang khas sekali. Kebetulan saya ini memang asli Wong Bareng, ya, asli Malang. Saya ingin ada Malang ini tetap bisa menjadi satu ciri yang bisa dirasakan dan dikenal tidak hanya masyarakat Kota Malang tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan boys ini adalah perkataan anak-anak muda zaman Malangan. Zaman dulu saya juga kecil ada namanya boys ya. Boys ini identik dengan Malang itu karena ini adalah keren, orang yang sebetulnya santun dan memang mempunyai satu karakter Malang yang memang selain memang mempunyai satu keinginan untuk bisa melakukan sesuatu yang positif ya. Itu adalah, kalau lebih ininya keren boys itu. Dan kemarin saat PJ Wali Kota Malang kemarin saya ingin mengangkat ini, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan saya memasukkan boys seperti pantun aja itu ya. Biasanya cakepnya lebih dari boys gitu ya. Jadi boys akhirnya hilang, dan lama-lama saya dikenal saat itu karena saya mulai menginikan boys itu, biasanya dikenal boys. Seperti pada saat kemarin ada salah satu TV swasta juga tingkat nasional memberikan penghargaan saya karena saya menggunakan satu hari untuk bisa mengenal UMKM Kota Malang dengan program Kemis Boys ya, gitu. Karena Kemis saya minta seluruh ASN dan non-ASN Kota Malang berpakaian yang boys. Jadi boys itu kan tidak harus apa namanya resmi, tapi kalau bahasa Malangannya still ya, jadi nanti Malang ini, akhirnya terpatri pada mereka. Jadi setiap kali saya datang, Pak Boys, saya di Jakarta aja ketemu di bandara, ketemu orang Malang pasti manggil saya Pak Boys. Gitu. Nah, itulah ceritanya. Dan saya akhirnya pada saat di PJ kemarin, Boys sudah masuk dalam satu rencana pembangunan. Tapi dulu saat itu kita masih menggunakan Boys Ilakes. Kemudian pada saat saya mulai masuk dan diminta oleh masyarakat Kota Malang melalui 14 partai politik, kita godok boys ini menjadi boys berkelas. Dan itu masuk dalam visi misi saya dalam kampanye kemarin, dan juga karena saya menang saat ini maka akan masuk dalam boys berkelas itu dalam RPJMD. Boys ini akhirnya supaya menjadi satu tujuan, karena dalam visi misi ada target yang harus saya dapatkan dengan boys berkelas itu. Nah, akhirnya kita digodok-godok dengan 14 partai tersebut keluar boys berkelas. Boys dan berkelas ini, boys betulnya supaya nanti dipahami orang Malang itu selain namanya boys tapi juga ada singkatan. Jadi boys itu adalah mandiri, berbudaya, optimis, indah, dan sejahtera. Sedangkan berkelas itu adalah berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergis. Jadi sebetulnya ini sama seperti kita waktu saya PJ Wali Kota Malang dulu adalah Boys Ilakes, itu sama, itu juga singkatan.
Tapi supaya memang target saya ingin Kota Malang ini berbeda, harus naik kelas. Ya. Jadi boys dan berkelas ini, jadi orang yang naik kelas itu berarti ada tujuan, ada harapan, dan keinginan bahwa masyarakat Kota Malang ini derajatnya naik, baik dari kesejahteraan, kualitas sumber daya manusianya, kemudian bagaimana tingkat perekonomiannya, harus berkelas. Wong Malang kan mesti ngerti, waduh, gak kelas rek, kan gitu ya. Gak kelas kan berarti biasa-biasa. Nah, akhirnya kita juga menggunakan berkelas tuh. Jadi, wah, gak kelas sih. Kalau kelas berarti, gak kelas kan berarti biasa. Nah, kalau berkelas kan berarti kita ini. Sama seperti hari ulang tahun Kota Malang yang 110 kemarin. Oke. Ya, sekarang kan nanti 1 April 111. Saya kan ada kata-kata berkelasnya juga, supaya kita memang ada target yang kita inginkan. Itu. Ada komitmen, ada semangat dari masyarakat untuk bisa ikut naik kelas bareng-bareng gitu ya. Betul. Dan tidak meninggalkan kearifan lokal dengan boys-nya. Iya, baik sekali. Ini luar biasa dengan kata-kata boys, tetapi juga tetap dengan naik kelasnya. Ada level yang ingin ditargetkan otomatis, begitu ya. Target-target ini sebenarnya terkait dari program kerja prioritas yang seperti apa sih Pak Wahyu, kalau boleh diinformasikan dalam setahun terdekat? Iya. Karena sesaat lagi akan dilantik begitu ya. Otomatis ada bocoran program terdekat dalam setahun pertama menjabat. Ya, saya punya ada program unggulan, ada program prioritas, itu ada 5 ya. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kita memberikan seragam gratis untuk anak-anak baru yang masuk SD, SMP dan SMA. Kemudian yang kedua adalah 1.000 beasiswa ya, untuk semua kalangan SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, madrasah, pesantren, itu kita akan berikan 1.000 beasiswa. Kemudian yang ketiga ini adalah 1.000 event. Ya, saya ingin menciptakan Kota Malang itu menjadi kota event ya, jadi nanti semua akan bisa berkolaborasi di sana. Kemudian yang keempat adalah kita memberikan dana pembangunan kepada RT sebesar 50 juta rupiah per RT per tahun. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kita pembenahan terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Malang, penyelesaian infrastruktur yang ada di Kota Malang seperti banjir, macet, parkir, kemudian pasar yang tidak selesai. Nah, itu juga masuk dalam 5 unggulan. Dan insya Allah setelah saya dilantik besok kita akan genjot semua ya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan kewenangan, sesuai ketentuan dalam masa transisi ini, saya dengan Pak PJ Wali Kota yang sekarang dengan dari Pemkot, kita sudah duduk bersama untuk bisa memasukkan pertama untuk dalam visi misi saya itu kan harus masuk dalam RPJMD ya. Di tahun 5 tahun RPJMD saya, dan dalam RKPD 2026 itu juga sudah harus masuk visi misi saya. Kita sudah duduk bersama dan alhamdulillah pada saat saya masuk dalam APBD 2025 ini Mbak Ica, itu 4 program unggulan itu sudah masuk semua. Jadi mulai dengan seragam gratis, beasiswa, kemudian terkait dengan 1.000 event, dan yang terakhir infrastruktur sudah masuk semua. Karena ini memang saya melanjutkan dengan program-program saya di saat saya menjadi PJ Wali Kota Malang, dan 5 unggulan ini saya dapatkan pada saat saya program ngombe. Ya. Ngombe ini waduh ditunggu-tunggu. Ngombe ini ngobrol boys ilakas ya, ditunggu-tunggu, dan itu saya sharing, saya turun ke lapangan, dan itu keinginan masyarakat. Nah, akhirnya ketemu 5. Hanya tinggal 1 ini karena ini program baru Mbak Ica, 50 juta rupiah per RT per tahun ini, karena saya masuk, saya jabat ini APBD sudah berjalan. Jadi insya Allah dalam APBD perubahan nanti kita akan buat perwalinya dulu, kita akan sosialisasi dulu kepada ketua RT, ketua RW dan lurah ya, yang menjadi ujung tombak kita untuk bisa memahami. Insya Allah di APBD 2026 mulai kita luncurkan. Itulah 5 program. Baik, bukan hanya sekedar program dalam masa kampanye, tetapi sudah direalisasikan dalam bentuk duduk bersama begitu ya, untuk bersinergi dengan
wali kota yang sekarang begitu, karena memang harus masuk dalam RPJMD. Kita akan berbincang dengan sangat menarik sekali tentang bagaimana 5 tahun ke depan bersama dengan Bapak Wahyu Hidayat untuk membangun Kota Malang yang boys berkelas. Tentunya kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di program Bincang-Bincang, dan kita masih bersama dengan Pak Boys, Wali Kota Malang terpilih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Pak Wahyu, kita panggilnya Pak Boys ya dari sekarang ya. Boleh. Di segmen sebelumnya kita udah Boys juga karena memang lebih dikenal dengan Pak Boys dengan beragam filosofinya, dengan beragam visi misi yang insya Allah nanti semua akan terrealisasi satu persatu dengan baik untuk masyarakat Kota Malang, begitu ya. Nah, membangun Kota Malang dengan konsep boys berkelas ini pada akhirnya akan segera menjadi langkah dari Pak Wahyu, Pak Boys untuk bisa berjalan. Namun sebelumnya ada pelantikan yang memang akan segera dilaksanakan di bulan Februari ini. Dan boleh diinformasikan tentang putusan MK yang menjadi kabar gembira nih. Silakan Pak Boys. Ya Mbak Ica, jadi alhamdulillah kemarin MK telah memutuskan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh salah satu pemohon untuk terkait dengan proses kemarin. Alhamdulillah MK telah memutuskan itu dismisal, berarti memang ditolak gugatan tersebut ya. Dan ini adalah merupakan doa dari masyarakat Kota Malang agar saya bisa lebih segera menjalankan amanah ini untuk bisa memberikan bukti kepada masyarakat Kota Malang. Karena terus terang Mbak Ica, setelah kemarin ditetapkan oleh KPU saya wali Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin sebagai suara terbanyak, dan setelah itu orang-orang datang meminta saya untuk datang ke tempat mereka masing-masing. Kalau dulu saat saya kampanye dulu, saya menginginkan mereka datang untuk mendengarkan sosialisasi saya, kampanye saya. Tapi sekarang kebalik, mereka sampai urunan sendiri, ya. Pokoknya caranya Pak Wahyu harus datang, katanya gitu. Nah, karena mereka yang dari saya datang, dan itu malah menurut saya malah lebih banyak daripada saat saya kampanye kemarin. Dari semua RT RW segala komunitas, dan alhamdulillah yang didoakan oleh masyarakat Kota Malang ini terkait dengan MK ini sudah diputuskan, dan insya Allah tanggal 20 Februari besok saya akan dilantik, dan ini adalah menunggu putusan dari MK, kemudian ditetapkan oleh KPU, kemudian diparipurnakan oleh DPRD, baru diajukan pelantikan ke Gubernur dan Mendagri. Tetapi kami sudah diberi laporan oleh pemerintah Kota Malang bahwa kita akan dilantik tanggal 20 Februari 2025 ini langsung serentak oleh Bapak Presiden di Jakarta. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana lebih cepat, karena saya sudah segera bergerak begitu ya. Karena ditanya semua kapan ngombenya dilaksanakan, kapan ini bisa terrealisasi dan lain-lain. Karena memang dalam program saya Mbak Ica tadi nambahkan sekali, selain dari program 5 unggulan, saya juga punya 10 dasar bakti unggulan. Itu sebagai tindak lanjut dari visi misi saya. Jadi visi, misi, program, kegiatan, ya. Nah itu harus dijabarkan dalam 10 dasar bakti unggulan. Ini adalah sebagai penjabaran visi misi saya. Ini juga masuk dalam RPJMD, dan ini yang berbeda Mbak Ica. Karena program unggulan yang dibawa beberapa orang-orang yang memang selalu memberikan visi misi itu selalu dengan bahasa-bahasa yang kadang-kala sulit dipahami. Saya berbeda supaya tahu bahwa saya ini punya visi misi, saya punya program, ada dasar bakti unggulan, dan itu berbahasa Malangan semua. Supaya mereka langsung paham. Dan itu saya buktikan pada saat saya kampanye, mereka langsung paham. Tiba-tiba maksudnya seperti ini. Visi misi ini tangan begitu. Ya, Malangan begitu. Ya alhamdulillah, mereka akan lebih hafal dan tahu arah
selama 5 tahun saya ke depan ini Kota Malang mau diarahkan seperti apa mereka tahu. Nah, 10 bahasa Dakti Bunggulan ini adalah ada ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam laris, ngalam idrek, ya, ngalam ricik, ngalam asik, ngalam seger, ngalam nyaman, dan ngalam ngopeni. Nggak perlu saya jelaskan, mereka udah tahu perbedaan-perbedaannya itu dan merasa bahwa waduh ini memang yang dibutuhkan oleh kami, dibutuhkan oleh mereka, dan mereka paham nih karena Malangan. Jadi langsung mereka, saya ngomong begitu aja wis, mereka nggak perlu saya jabarkan, udah tahu ngalam idek itu apa, ngalam ricik itu apa, ngalam tahes itu apa. Mereka udah tahu ngalam pinter itu apa, ngalam santun itu apa, ya ngalam asik kita. Udah, nggak perlu, ini udah mereka jalan. Nah itu ditunggu-tunggu oleh mereka pada saat saya nanti pelantikan, setelah pelantikan, dan insya Allah kita akan segera bergerak bersama, gaspol, bergerak bersamanya harus gaspol begitu ya. Nah, kita melihat bahwa Pak Bois ini mengusung kata-kata boys berkelas. Ada istilah juga nawak boys. Apakah masyarakat ini nanti akan juga diistilahkan sebagai nawak boysnya Pak Bois atau seperti apa, dan filosofinya juga seperti apa Pak? Nah, nawak boys itu memang dibuat oleh relawan Mbak Ica. Jadi sebagai mendukung saya, mereka bergerak, dan anak-anak muda semua itu dia membuat sendiri, tanya ke saya, Pak kalau misalkan anak baru silakan, anak boys kan pasti temannya Pak Bois. Jadi mereka yang bergerak kemana-mana, mereka buat kaos sendiri, buat jaket sendiri dengan nawak boys. Jadi itu adalah relawan-relawan saya, dan alhamdulillah setelah selesai semua relawan ini tetap ada dan berkembang, tidak hanya relawan, komunitas-komunitas tertentu semua ikut menjadi nawak boys, ikut jadi nawak boys. Ya, alhamdulillah ini kreasi mereka sebenarnya. Mereka supaya berbeda. Biasanya nawak boys ini adalah anak-anak yang masih muda, untuk bisa dengan semangatnya bisa mendukung dan siap untuk menjadi panjangan tangan saya, terutama untuk kalangan-kalangan milenial, untuk memahami apa dari visi misi saya, program unggulan 10 dasa bakti unggulan saya. Nah, itu mereka nanti akan jadi ujung tombak saya nanti. Baik, mengingat nawak boys ini bukan hanya berhenti di relawan saja, tetapi ini adalah istilah untuk masyarakat Kota Malang yang akan mendukung Pak Bois begitu ya. Ini sejauh ini apakah nawak boys nanti akan menjadi teman dalam berjuang bersama, selain tadi sebagai ujung tombak, apakah juga akan dalam sistem evaluasi dan monitoring mereka ikut dalam program kerja Bapak? Iya, saya memang terbuka Mbak Ica, jadi semua siap dan semua tahu bahwa sebagai orang Malangan ini memang ikut menghandle sesuatu program pada saat mereka berjuang. Mereka tidak minta apa-apa, mereka hanya ada kepuasan kalau saya jadi, karena tahu saya akan bisa merealisasikan semua janji saya sebagai anak Malang asli. Tentu perhatian kepada Kota Malang itu akan lebih ya, dan mereka ingin hanya bermitra, memberikan masukan agar bisa menjaga terkait dengan keinginan saya bisa berjalan dengan baik. Saya tidak punya target apapun apabila saya terpilih, malah mereka ingin berada di luar untuk bisa memberikan yang terbaik, masukan-masukan yang positif dan masukan-masukan yang memang tidak ada dengan tumbangan-tumbangan yang lain, karena mereka kan sudah berjuang, pasti mereka akan memberikan mereka yakin memberikan masukan-masukan sesuai dengan arah perjuangan yang sudah kita sepakati bersama itu. Termasuk nanti akan menjadi teman-teman yang ikut mengevaluasi, memonitoring program-program yang sudah disepakati begitu ya? Saya malah yang meminta kepada mereka, apabila saya di dalam, mereka tetap berada di luar, tolong saya nanti tetap diingatkan, tetap diberikan masukan, dikritik. Kita enak, jadi dan saya dengan mereka itu nggak mau di teman-teman formal, malah kita ngopi-ngopi ya sama seperti ngombe gitu Mbak Ica. Jadi kita kadang lesehan, kita kadang ngopi di mana ya, bukan di resto-resto tapi yang di ya lesehan-lesehan, itu mereka lebih senang. Jadi saya akan tetap ada waktu-waktu tertentu untuk bisa
tetap dekat dengan mereka. Dengan dekat dengan mereka. Nawak Boys bukan hanya relawan, bukan hanya sekedar pendukung dari Pak Boys, tetapi masyarakat Kota Malang semuanya akan menjadi Nawak Boys, begitu ya. Nawak Boys yang akan terus diajak naik kelas bersama. Nah, yang paling menarik sekali tentang bagaimana implementasi membangun Kota Malang yang berkelas. Berkelas ini otomatis semuanya harus naik kelas. Banyak sekali otomatis OPD yang harus bekerja keras bersama. Termasuk bagaimana untuk detail-detail program kerja yang nantinya tidak bisa sama dengan yang sebelum-sebelumnya, begitu ya. Jadi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah juga terkait dari ngombe ini akan terus dilaksanakan sebagai mendengarkan aspirasi masyarakat setiap harinya? Iya, betul. Jadi ngombe itu tetap akan saya laksanakan. Program itu tetap? Karena saya buat ngombe ini itu jauh-jauh pada saat saya jadi PJ Wali Kota Malang, dan saya belum berpikir bahwa saya akan maju. Jadi saya ingin bahwa selama ini antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat itu ada kesenjangan, ada disparitas. Selama ini apa yang dilakukan pemerintah Kota Malang tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat banyak keinginan, kebutuhan, permasalahan yang ingin diselesaikan oleh pemerintah. Tidak ada jalan ataupun selama ini ditindaklanjuti atau diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itulah saya langsung turun ke lapangan untuk semacam belanja masalah, ketemu dengan mereka, permasalahannya apa, dan saat itu juga saya selesaikan karena saya dengan UPD dan itu mendapat respon sangat baik sekali. Dan alhamdulillah kemarin JTP juga membersamai ya pada saat ngombe, kita turun segala macam di lapangan, dan itu tidak formal. Saya ingin tidak formal. Karena apa? Dengan tidak formal ini masyarakat ini merasa bahwa kita tidak ada sekat. Kita ngomong-ngomong ya siapa wis ngene, kadang-kadang saya sambil makan gitu ya, wis cangkruan gitu, kita ngobrol dengan mereka akan keluar semua. Nah, itulah yang akan terus dilaksanakan gitu ya. Kita pertahankan terus itu. Dan alhamdulillah dengan program-program saya kemarin, dengan program-program ngombe, ada beberapa terobosan-terobosan dengan kalian boys yang berbeda dan dirasakan oleh masyarakat. Saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dengan 3 kategori. Baik, disimpan dulu Pak Boys, karena kita akan menuju segmen selanjutnya. Bagaimana program Ngobrol Boys Ilakes untuk dekat dengan masyarakat akan terus dilaksanakan, termasuk juga menghasilkan penghargaan, begitu ya. Kita akan segera kembali selepas yang satu ini masih dibincang-bincang. Baik pemirsa, kita masih berada di bincang-bincang dan spesial. Kita masih bersama dengan Wali Kota Malang terpilih periode 2024-2029, Pak Boys, begitu ya. Pak Boys yang ternyata selama 10 bulan kurang lebih menjabat sebagai penjabat Wali Kota Malang itu memiliki program yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena di situ masyarakat merasakan bagaimana humble-nya, ramahnya beliau untuk bisa dekat dengan masyarakat. Ngombe, program Ngobrol Boys Ilakes, begitu ya Pak ya. Di situ kedekatan yang tidak akan dihentikan karena program ini akan dilanjutkan lagi. Betul. Dan juga meraih penghargaan apa nih yang tadi terputus di segmen sebelumnya, silakan. Iya. Jadi memang program-program saya buat itu jauh sebelum saya akhirnya memutuskan mundurkan diri dan memutuskan untuk mengikuti konstelasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Malang. Jadi sekitar akhir tahun 2023, Mbak Ica, mulai dari ngombe, mulai dari Kemis Boys, juga ada beberapa program-program yang lain dengan sahabat UMKM, kemudian program-program yang permasalahan-permasalahan yang dulu belum terselesaikan ya, seperti ada beberapa rumah apa namanya yang di Madiopuro itu akhirnya saya eksekusi saat itu jauh sebelum saya melakukan akhirnya saya mundur menjadi untuk menjadi wali kota, untuk mengikuti konstelasi wali kota Malang. Dan dengan program-program tersebut memang kan PJ Wali Kota Malang tiap 3 bulan selalu dievaluasi oleh Kemendagri melalui Irjen, dan dari situlah saya mulai genjot ya program-program yang menjadi program-program prioritas yang diperintah oleh Bapak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri dan Bu Gubernur saat itu, yang dititipkan kepada saya itu akan menjadi prioritas bisa selesaikan.
Alhamdulillah tiap 3 bulan saya dievaluasi dengan program-program inovasi-inovasi yang baru yang memang masyarakat. Akhirnya saya mendapatkan penghargaan tersebut. Dan penghargaan ini memang spektakuler dan luar biasa menurut Pak Mendagri satu, karena selama ini pejabat kepala daerah itu hanya mendapat 1 atau 2 kategori. Saya ini langsung 3. 3 kategori. Pada saat saya diterima, saya pikir oleh Pak Mendagri itu saya dapat 2. Mungkin ada videonya juga. Dan itu kelihatan kali kaget. Loh, Pak Wali dapat 2, dapat 3 kategori. Iya, wah langsung dikasih 3. Nah itulah. Jadi ini penghargaan yang luar biasa. Dan ini adalah bagi bentuk yang saya lakukan untuk menjalankan amanah ya sebagai PJ Wali Kota kemarin, dan juga akan mendapatkan juga beberapa langkah-langkah untuk jadi bahan saya untuk 5 tahun ke depan, yang memang beberapa hal itu adalah keinginan dari masyarakat Kota Malang, termasuk ngombe ini. Jadi ngombe ini baca saya sudah hampir tiap kali datang sih ditagih. Pak kapan nanti ngombenya, Pak kapan nanti ngombenya, karena memang dari ngombe ini banyak hal. Hanya kan ngombe kemarin kan saya gabung baca. Jadi ngombe STMJ ya, ngobrol boys Ilagas, STMJ-nya senam Tahes boys Jumat. Ya, jadi ngombe STMJ. Jadi pada saat hari Jumat kita senam dulu. Semua senam dengan seluruh kalangan di tingkat RW, RT atau di kelurahan. Saya turun ke sana. Setelah senam kita minum STMJ khas Malang. Jadi di mana-mana kalau saya ngomong STMJ pasti orang tahu ini di Malang. Nah itu saya ini kan STMJ. Setelah minum STMJ baru kita duduk bersama makan, kita saling ngombe ini. Jadi supaya pada saat kita diskusi, mereka ingin curhat segala macam, kita dalam posisi yang enak. Jadi kita sekarang ngombe STMJ. Jadi tiap Jumat, insya Allah setelah saya lantik kita akan kembali, kembali rutin untuk bisa mendengarkan curhatan-curhatan masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak pernah berhenti. Nah, baik, ini sangat luar biasa sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Boys, bahwa jauh sebelum ingin menjadi seorang wali kota, begitu ya, ketika menjabat hanya ingin mendengarkan curhatan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, ya sampai akhirnya membawa Bapak sebagai penjabat wali kota yang bisa mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, begitu ya, ketika mendapatkan evaluasi di Mendagri. Ini prestasi luar biasa dan bisa menunjukkan bahwa masyarakat asli Kota Malang, dari Bareng Kota Malang, yang aslinya dari orang Bareng, ingin benar-benar membuat Kota Malang menjadi lebih naik kelas. Boys berkelas. Nah, kalau kita ngomongin tentang boys berkelas, dari program urgensi yang menurut Bapak kemarin selama 10 bulan penjabat sebagai PJ Wali Kota Malang, PR yang terbesar yang akan didahulukan, apakah pendidikan, kesehatan, ataukah ekonomi? Ya, memang kalau program unggulan kan berarti itu yang harus kita lakukan, tetapi memang selama ini ada berbagai macam masalah yang belum saya selesaikan pada saat penjabat wali kota Malang kemarin. Salah satunya ya terkait dengan banjir, macet, parkir, dan pasar yang belum selesai. Nah ini nanti setelah saya dilantik, saya akan mengevaluasi terkait dengan sampai saat ini progresnya seperti apa, permasalahan-permasalahan tersebut ya. Ini terkait dengan permasalahan yang memang belum saya selesaikan, tetapi sebelum saya mundur kemarin, pondasi-pondasi untuk penyelesaian ini sudah saya buat, agar nanti yang melanjutkan sudah ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian. Kemudian nanti saya ini nanti setelah dilantik, saya akan melanjutkan kembali. Alhamdulillah beberapa permasalahan tersebut sudah dilakukan oleh Pak PJ Wali Kota sekarang, Pak Iwan, dan ini sudah kita komunikasikan. Saya tinggal melanjutkan kembali. Jadi mulai dari skenario bagaimana penyelesaian banjir, skenario bagaimana penyelesaian terkait dengan kemacetan, parkir, termasuk pasar ini, insya Allah skenario-nya sudah ada. Kita akan lanjutkan untuk kita segera selesaikan. Itu saja. PR urgensi yang memang masih menjadi PR bersama, pekerjaan rumah bersama, yaitu antara kemacetan, banjir, parkir, dan juga pasar yang ada di Kota Malang. Semuanya akan segera selesai dengan baik satu persatu, begitu ya. Baik, kalau terkait dari naik kelas sendiri, Pak, bahwa boys berkelas otomatis semuanya harus level up, harus upgrade begitu. SDM-nya juga otomatis harus upgrade. Ini SDM yang akan mendapatkan pelatihan atau bimbingan seperti apa sih secara konkretnya untuk mereka bisa sama-sama level up? Ya, berkelas ini kan karena selain Kota Malang kota pendidikan, Mbak Ica,
kita sudah ada 60 sekian perguruan tinggi. Jumlah mahasiswanya ini sekarang ini 800, kurang lebih 800.000 mahasiswa keluar dan masuk. Padahal jumlah penduduk Kota Malang 857, hampir sama antara jumlah mahasiswa dengan penduduk asli Kota Malang yang berKTP Kota Malang. Nah, berkelas ini karena dengan potensi yang kita miliki dari pendidikan dari kalangan perguruan tinggi dan ini sudah banyak, nah itu adalah kita harus naik kelas, kualitas dari pendidikan. Tetapi selain itu juga untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan bagaimana kita berkelas, kita ingin mensejahterakan Kota Malang. Mensejahterakan Kota Malang tentu dengan perekonomian yang stabil. Untuk perekonomian stabil tentu tidak hanya bagaimana kita mendidik dari mereka yang berada di mahasiswa pendidikan untuk kualitas SDM pendidikannya baik, tetapi juga keterampilan. Keterampilan ini itu sangat berpotensi sekali untuk bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Keterampilan yang kita berikan adalah keterampilan yang diinginkan oleh masyarakat dan perusahaan atau perusahaan terkait dengan investasi Kota Malang untuk mereka bekerja di sana. Jadi nanti saya akan adakan macam keterampilan, pendidikan dan latihan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia usaha. Agar mereka mendapatkan keterampilan tersebut, mereka bisa masuk dalam usaha tersebut dan akhirnya bisa mengurangi dari mata pencarian ataupun pengangguran yang ada di Kota Malang. Akhirnya kesejahteraan mereka akan naik. Lah itulah, naik itu berarti akan naik kelas. Termasuk juga naik kelasnya terkait dengan kualitas kesehatan, derajat kesehatan. Itu juga akan kita naikkan. Kita akan coba untuk rumah sakit, kelasnya akan kita tingkatkan, sarana prasarana kesehatan di puskesmas dan lain juga akan kita tingkatkan fasilitasnya dan juga sumber daya manusianya. Baik, segala pelayanan untuk kesehatan akan ditingkatkan, pendidikan juga kualitasnya akan semakin naik kelas begitu ya. Bersama dengan Pak Boys, kita akan segera kembali masih di Bincang-Bincang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang, dan kali ini kita masih bersama dengan Wali Kota Malang terpilih periode 2024-2029, Pak Boys istilahnya. Kita memanggilnya dengan Pak Boys, di mana Pak Wahyu Hidayat ini memiliki 10 dasar bakti unggulan, diantaranya ada ngalam pinter, tahes, santun, laris, idrek, rijik, asik, seger, kemudian ngopeni, begitu ya. Dan 10-10-nya ini semuanya akan direalisasikan bersama, dan masyarakat juga akan ikut bersama, melangkah bersama. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa ada naik kelas dari sisi pendidikan. Bahwa pendidikan juga semuanya harus di-upgrade semuanya. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Nah, kalau dari keberadaan di Kota Malang, bahwa Kota Malang ini sudah menjadi Kota Malang yang kreatif begitu ya. Dari 17 pelaku industri kreatif ini, apakah juga akan lebih dikuatkan lagi untuk bisa menaikkan kelas dari Kota Malang? Silakan. Iya. Ekonomi kreatif menjadi salah potensi yang bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Kota Malang. Data sudah jelas, fakta juga jelas bahwa ekonomi kreatif kita ini salah satu pendorong akhirnya perekonomian kita ini jadi lebih baik. Dan mereka ekonomi kreatif ini sudah ada sarana prasarana pendukung. Salah satunya dengan MCC. Di MCC ini sudah saya minta sarana prasarana semua dilengkapi terkait dengan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di MCC. Dan alhamdulillah untuk mengenalkan ekonomi kreatif ini, untuk penggunaan MCC itu kan kita gratiskan agar mereka tahu dan paham bahwa ada 17 subsektor yang sekarang kita galakkan. Alhamdulillah dari 17 subsektor itu semua berjalan. Dan ini akhirnya jadi penilaian oleh UNESCO kemarin, teman-teman yang berada di KEK, Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, yang saya minta memang harus anak-anak muda yang berada di sana karena bisa lebih kreatif dan mereka bisa memposisikan, karena ekonomi kreatif ini kalau hanya dengan tradisional tidak akan baik. Alhamdulillah dengan kolaborasi bersama dengan ada UMKM dengan 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang, kita naik kelas
naik kelasnya ini sudah diakui. Jadi pada saat saya PJ Wali Kota Malang kemarin, saya diundang ke beberapa tempat narasumber terkait dengan ekonomi kreatif, dan mereka akhirnya meniru. Dan pada saat evaluasi kemarin, alhamdulillah Kota Malang menjadi mewakili untuk UNESCO, penilaian UNESCO sebagai Kota Ekonomi Kreatif Indonesia. Dan alhamdulillah lampu hijau dari UNESCO sudah kita terima. Insya Allah bulan depan saya akan presentasi karena UNESCO datang untuk bisa memberikan data faktanya, karena selama ini sudah terbukti bahwa ekonomi kreatif kita sangat naik ini dan diakui dari beberapa orang-orang yang telah tahu. Dan nanti pada penilaian tersebut kita akan buktikan dari 17 subsektor tersebut apa yang menjadi satu unggulan-unggulan, dan akhirnya UNESCO bisa menetapkan bahwa kota kreatif Malang ini adalah kota kreatif dunia yang telah akan direkomendasikan UNESCO. Insya Allah di akhir tahun ini nanti kita akan tuan rumah ya untuk persatuan dari ekonomi kreatif yang ada di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia untuk menjadi tuan rumahnya. Dan ini kita sudah kemas dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Insya Allah bulan depan ini ada tim dari ekonomi kreatif bersama tim yang dibentuk, tim pembantu Bapak Presiden yang dibentuk untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif kita, yaitu seperti Mas Rafli Ahmad itu sudah menjadwalkan insya Allah tanggal 20 selesai pelantikan 22 Februari ini datang untuk mengecek langsung. Dan itu akan menjadi bahan kami, karena UNESCO memang meminta hal-hal tersebut ada keterlibatan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Nah, ini kita akan turun dan akan menjadikan bukti kepada UNESCO bahwa kota kreatif dunia di Kota Malang ini sudah siap untuk mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Baik, luar biasa sekali bahwa selama menjabat 10 bulan sebagai PJ Wali Kota Malang, banyak yang sudah digerakkan dan sudah dihasilkan sebagai prestasi, dan nanti akan lebih dikuatkan lagi semuanya. Otomatis semuanya akan semakin naik kelas, semakin boys, begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang bagaimana keberadaan program-program yang tadi sudah disampaikan di segmen pertama, begitu. Ada seragam gratis untuk sekolah, begitu ya. Kemudian juga 1000 beasiswa pendidikan. Ada concern terhadap pendidikan otomatis untuk masyarakat Kota Malang. Ini sejauh ini seperti apa, dan juga nanti dalam fungsi monitoring dari masing-masing OPD yang bergerak di dalamnya seperti apa? Ya, seragam gratis dan beasiswa itu sudah kita lakukan pada saat jadi PJ Wali Kota kemarin. Hanya karena keterbatasan anggaran dan memang kebutuhan masyarakat terkait dengan seragam dan beasiswa ini betul-betul memang dibutuhkan oleh mereka. Maka saya jadikan satu program. Dan kita tambah, kalau dulu SD SMP ini hanya beberapa anak saja karena keterbatasan anggaran, nah ini kita SD SMP kita tingkatkan SD SMP SMA semua siswa yang baru masuk. Kemudian beasiswa ini juga ada kita berikan, dan mereka tentu beasiswa ini kan dengan persyaratan baca. Jadi mereka yang berprestasi dan dari keluarga tidak mampu. Dan alhamdulillah pada saat saya kemarin jadi PJ Wali Kota Malang kemarin, saya berikan langsung sendiri pada mereka dan langsung saya datangi ke rumahnya. Dan itu membuat semangat mereka untuk bisa lebih baik lagi prestasinya daripada kemarin. Karena kemarin mereka dengan uang pas-pasan, fasilitas terbatas, mereka bisa berprestasi. Nah, tentunya dengan kita berikan bantuan ini harus semangatnya bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah mereka karena lebih bersemangat selain dapatkan beasiswa, saya berikan sendiri ke rumahnya, saya lihat, saya ajak mereka ini, dan wah mereka semangat. Dan sebelum saya mundur kemarin, mereka kumpul dan melaporkan. Alhamdulillah Mbak Ica, mereka prestasinya sekarang luar biasa. Kalau dulu mungkin hanya skalanya mungkin sekolah atau satu kelas ada ini. Sekarang mereka hanya satu Kota Malang. Mereka sekarang ada prestasinya malah bisa di tingkat provinsi, ada yang juga tingkat nasional. Jadi mereka semangatnya luar biasa karena dengan bantuan itulah itu, maka bisa akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Apalagi kita punya target ya di dari 45 ini Indonesia emas, salah satunya dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan ini juga akan lebih bisa
memberikan motivasi mereka untuk bisa lebih baik lagi, bisa berkelas lagi, Baca. Pendidikan menjadi concern salah satunya begitu ya dari Pak Boys ini untuk bisa menjadikan anak-anak yang mungkin kurang dalam sisi ekonomi, tetapi prestasinya jadi jauh lebih tergali ketika diberikan semangat secara langsung, didatangi secara langsung begitu ya. Kemudian kita melihat 5 poin menuju Kota Malang Boys berkelas nih, Pak Boys. Di antaranya di poin ketiga ada fasilitas yang harus diwujudkan dari infrastruktur perkotaan yang berkarakter, indah dan juga kolaboratif. Infrastruktur seperti apa yang akan diwujudkan dalam 5 tahun menjabat? Ya, infrastruktur ini adalah infrastruktur sebagai pelengkap dan pendukung dari perkotaan. Karena kebetulan baca basic saya ini tata kota, ya. Jadi saya ingin ke depan terkait dengan infrastruktur ini tertata dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat Kota Malang dan berserta pengaturannya. Tidak hanya sekedar kita melengkapi ada tapi tidak kita atur, tentu akan jadi masalah. Saya ingin menjadi Kota Malang ini bisa lebih sejuk seperti yang dulu adem ya. Karena kita di Kota Malang, salah satu orang datang Kota Malang adalah bagaimana cuaca iklim dan nyaman, sejuknya kembali ada, sejuknya juga kembali ada. Kita akan wujudkan itu tentu. Apa yang kita lakukan yaitu dengan pengaturan infrastruktur. Kita harus bebas dari kemacetan, kita harus bebas dari banjir, kemudian tentu dengan penyelesaian ini tidak bisa kita hanya berdasarkan wilayah administrasi Kota Malang saja. Kita harus duduk bersama dengan Kota Batu, dengan Kabupaten Malang. Dari awal saya menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan Kota Malang kita tidak bisa berdiri sendiri, harus duduk bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Contoh banjir, kita walaupun sudah mengupayakan seperti apa banjir ini dengan drainasenya dan kita tata, tapi kalau kita misalkan di Batu ini ada banjir bandang ya, yang di Batu ini mungkin pengaturannya tidak, kawasan resapannya berubah dari kawasan terbangun, tentu curahan air yang dari Batu itu akan datang ke Malang. Selama ini yang kita lihat banjir ini hanya berdasarkan curah hujan yang ada di Kota Malang saja. Kita lihat akhirnya keluar, oh iya spesifikasinya volumenya seperti ini. Nah itu contoh saja. Akhirnya kita harus duduk bersama. Yang kedua juga tentang infrastruktur tadi itu yang sesuai dengan baca tadi adalah kemacetan. Macetan ini juga tidak bisa kalau kita hanya mikir macetnya dalam Kota Malang saja, tetapi kita harus dengan Malang Raya begitu ya. Kaitkan dengan Kota Malang, juga dengan Kota Malang dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, termasuk juga dengan konsep pentaheliknya. Kalau kemarin dengan heksaheliknya juga kita bersama dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, dunia usaha, dan kemudian pemerintah juga harus ada perbankan dan lain-lain. Itulah bisa kita wujudkan Kota Malang ini menjadi kota yang boys ya, bisa seperti yang kita inginkan, wadem, sejuk, jadinya nyaman semuanya. Baik, bagaimana semuanya akan bisa terrealisasi dengan baik untuk bisa mewujudkan konsep boys berkelas bersama dengan Pak Boys. Kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita masih berada di bincang-bincang persembahan dari JTV Malang dan kita masih berbincang tentang membangun Kota Malang dengan konsep boys berkelas bersama dengan Wali Kota Malang terpilih periode 2024-2029. Kita sudah berada di segmen terakhir Pak Boys, begitu ya. Bagaimana Pak Boys juga punya tugas untuk bisa memberikan sebuah harapan besar kepada masyarakat dalam merealisasikan beragam program termasuk juga dari 5 poin menuju Kota Malang boys berkelas dan 10 dasar bakti unggulan begitu. Sejauh ini seperti apa? Silakan. Ya Mbak Ica, yang pertama saya terima kasih kepada masyarakat Kota Malang yang kemarin telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Mas Ali Muthahirin untuk menjalankan amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Dan tentunya untuk menjaga amanah ini agar istiqomah, saya akan merealisasikan semua janji-janji politik saya, unggulan
modal unggulan-unggulan saya, termasuk 10 desa bakti unggulan yang nanti akan termasuk juga permasalahan-permasalahan yang diucapkan, yang diminta dan dimohonkan oleh masyarakat pada saat saya turun ke lapangan, baik dulu saat saya ngombe, kemudian kedua saat saya kampanye kemarin, saya belusukan dan lain-lain, banyak curhatan-curhatan untuk segera direalisasikan. Itulah maka saat kemarin setelah saya diundang, mereka tasakuran kepada saya, kemenangan saya, mereka selalu bertanya kapan dimulai lagi. Insya Allah setelah dilantik, dan tentu ini proses pemilihan kepala daerah sudah selesai Mbak Ica, dan nanti tinggal ditetapkan. Saya insya Allah akan dilantik, dan saya berharap terkait dengan semua perbedaan ya selama ini ya, selalu ada pilihan adalah ya ini adalah bagian dari demokrasi. Tentu sekarang telah selesai, mari kita lupakan perbedaan, kita tinggalkan perbedaan, mari kita rajut kebersamaan untuk masyarakat Kota Malang. Janji-janji, visi misi dari semua paslon insya Allah sama, itu adalah untuk semua kepentingan masyarakat Kota Malang. Alhamdulillah dengan saya, Wali sudah memberikan satu bukti janji yang nanti akan saya realisasikan. Untuk itulah mari kita rajut kebersamaan, kita sama-sama untuk bisa berkolaborasi, bersinergi, dan tentu bermitra dengan baik, dan semua untuk kepentingan Kota Malang, untuk Kota Malang yang akan bisa naik kelas, untuk Kota Malang yang boys berkelas, dan insya Allah Kota Malang akan naik kelas. Dengan Kota Malang naik kelas, tentu saya yakin kesejahteraan dan juga kenyamanan dan lain juga akan dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Baik, ada konsep kolaboratif dan sinergitas yang tidak pernah bisa lepas begitu. Betul. Sinergitas seperti apa sih konkretnya yang memang harus dilaksanakan dari jajaran pemerintahan, akademisi, sampai dengan kepada masyarakat? Ya, saya selama ini pada saat saya jadi PJ Wali Kota Malang, kolaborasi dan sinergi itu tetap kita lakukan, dan ini memang akan menjadi bukti bahwa dalam menjalankan amanah saya sebagai Wali Kota Malang tentu tidak akan lepas dengan kolaborasi dan sinergitas. Saya tidak akan bisa apa-apa tanpa ada kolaborasi dan koordinasi sinergitas Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, perbankan, kemudian dari semua lapisan komunitas, semua akan kita rangkul. Organisasi masyarakat, partai politik, boleh kemarin berbeda, sekarang kita harus menjadi satu untuk bisa memajukan Kota Malang. Saya yakin, saya terbuka, saya transparan, apapun mari kita rembuk bersama, kita duduk bersama, mari kita bergotong royong, kita sama-sama menjalankan dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk bisa menjadikan Kota Malang berkelas. Baik, kita cuma terima kasih untuk Pak Wahyu Hidayat, terima kasih Pak Boys, begitu ya. Tentu saja banyak sekali realisasi yang akan kita jalankan bersama dengan konsep Boys berkelas untuk masyarakat Kota Malang. Dan akhirnya saya ucap pamit, terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk Pak Boys. Ya, matur nuwun Mbak. Amin.